Salam, sidang jemaat yang dikasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai kebaktian kita, Minggu tanggal 21 Mei 2023. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 3. Suara yang besar
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh Kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada umat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus Raja Gereja yang beriman dan setia, beri berkat-Mu padaku dan bangkitkanlah hatiku mengikuti Rajaku. Kuatkanlah Utus Roh Kudus-Mu Tuhan, tinggal dalam hati umat di seluruh dunia. Agar semua jemaat-Mu berpencar namun bersatu, memuliakan Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan kita untuk minggu ini, diambil dari Mazmur 50, ayatnya yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluluhkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Mari kita minta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Andaikan Yesus Kau bukan
Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya dia hidup. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami boleh berhidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau yang memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan kita untuk minggu ini sebagai epistel diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 10. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 10. Kita membacanya secara responsoria. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.
Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sampai kesemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengakui iman percayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat minggu ini, Minggu Eksaudia 21 Mei 2023 dengan topik Tuhan mendengar seruan umatnya. Nama minggu ini, hari ini adalah Minggu Eksaudia yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Mazmur 27 ayat 7. 2. Pembaptisan kudus. Pada hari Minggu 21 Mei pukul 10.30 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi satu orang anak laki-laki bernama Sen Anju Abersio Silalahi, putra dari Bapak Sondi Pitor Manahan Silalahi, ibunya Maria Karina Aprilia Boru Siagian, Banjar Bintaro Jaya. Marilah kita doakan supaya anak tersebut bertumbuh dalam pernyataan Tuhan Yesus. 3. Sermon Gabungan Remaja Naposo Bulung. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pukul 15.30 bertempat di Aula Sopo Praja lantai 2 akan dilaksanakan sermon gabungan pelajar Sidi, remaja dan Naposo Bulung di Kebayoran Lama, dipimpin oleh Pendeta Surya BM Lumbantarun STH dengan tema War Room. Dihimbau kepada seluruh anak pelajar Sidi, remaja dan Naposo Bulung untuk menghadiri acara kebaktian tersebut. 4. Kebaktian gabungan sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan kebaktian gabungan anak sekolah minggu bertempat di Aula Sopo lantai 2 dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgi Situa M Tampu Bolon SH. Dihimbau kepada seluruh anak sekolah minggu untuk ikut dalam acara kebaktian tersebut. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah yang akan kita terima pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 22. Dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita sama-sama mengikutinya. Demikian tertulis firman Tuhan. Daud mengatakan perkataannya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru, dan Ia telah mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Demikian firman Tuhan. Ada satu lagu dari buku Ende kita. Buku Ende nomor 213 yang berjudul Dungsonang Rohaku. Dungsonang rohaku di banje susi porsuk pe hutaud di son, yang artinya walaupun penuh dengan penderitaan dan penderitaan ini kalau kita angkat dalam nats ini, yang tergambar hanya satu, kematian. Musuh sudah mengelilingi. Digambarkan dari pikiran manusia, hanya satu yang akan terjadi. Malapetaka yang besar, kematian. Tidak ada lagi kelepasan.
Dan sejarah singkat dari buku ND kita nomor 213, Dung Sonang Rohakku, itu dari kisah nyata dari satu keluarga di mana hanya satu orang yang selamat dalam salah satu malapetaka. Yang lainnya meninggal semua. Yang satu orang yang selamat tersebut dari anggota keluarga itu, dia gubah lagu ini di dalam imannya, pengakuannya, di dalam keterpurukan, di dalam malapetaka, di dalam kesedihan yang luar biasa. Dia serukan, dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia rasakan Tuhan mendengar. Dan Tuhan menjawab doanya. Itulah dikatakan dalam terakhir lirik lagu itu. Sonang do. Kalau dalam buku nyanyian HKBP itu diterjemahkan bahagia. Kalau kita terjemahkan secara bebas, sonang do, ditenangkan hati dan pikiran, dinyamankan. Siapa yang berbuat demikian? Yaitu Tuhan sendiri. Sehingga dia gubah, dia ciptakan lagu ini. Dan ini salah satu yang sering kita nyanyikan pada saat kita mengalami persoalan penderitaan yang luar biasa. Kalau kita paralelkan ada satu lagu lagi. Nanggu malu jangan kalau itu kontak kita semua mendengarnya. Dan kita merasakan hal yang luar biasa. Orang yang meresapinya, dia merasakan bersama dengan Tuhan. Apalagi pada saat dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Pada saat mengalami penderitaan, dia nyanyikan itu, dia resapi, dia akan menangis. Di dalam kesedihannya dia berserah diri bernyanyi dengan nyanyian itu. Dia sampaikan kepada Tuhan. Di dalam hati dan pikirannya mengatakan, tolong saya Tuhan. Mampukan, kuatkan saya. Begitu berat penderitaan ini. Saya tidak mampu lagi. Topik minggu kita yang disebut Minggu Eksaudi. Tuhan mendengar seruan umatnya. Tuhan mendengar seruan umatnya. Ada satu perkataan dalam bahasa Jawa dikatakan Gusti ora sare. Artinya Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu mendengar. Tetapi dalam bahasa Inggris ada dua istilah soal mendengar. Istilah yang pertama, listen.
Yang kedua, hearing. Kata yang kedua itu mendengar, tidak ada perencanaan. Itu digambarkan seperti kita tidak ada perencanaan untuk mendengar suara petir terdengar, tidak. Itu tiba-tiba. Tetapi kata listen. Kita ada persiapan, kita ada rencana. Kita mau membaca firman Tuhan, kita mau berdoa. Pada saat kita membaca firman Tuhan, itu artinya kita mempersiapkan diri kita. Tuhan mau berbicara kepada kita. Dan Tuhan juga seperti itu. Dia selalu bersedia untuk mendengar pada saat umatnya berseru kepada dia. Dia tidak pernah tidur. Kapanpun, dimanapun. Sehingga orang yang mau berbicara, menyampaikan, baik di dalam doanya dan juga nyanyiannya kepada Tuhan, dia mempersiapkan dirinya. Tuhan juga demikian. Tuhan mempersiapkan, katakan apa yang mau kamu sampaikan. Saya mendengar. Ini berarti kalau sudah ada perencanaan ingin menyampaikan kepada Tuhan, maka hati dan pikiran juga harus dipersiapkan. Tidak asal-asalan lagi. Tidak asal menyampaikan. Yang artinya apa yang disampaikan itu dari hati yang mendalam. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Bukan hanya berseru begitu saja. Bukan hanya berteriak-teriak begitu saja oleh karena persoalan penderitaannya. Tetapi ada kesungguhan dari hatinya yang paling dalam. Dan dia mengetahui bahwa alamat yang dia sampaikan adalah Tuhan yang mendengar. Maka dia juga melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalau dikatakan Tuhan mendengar seruan umatnya, benar. Tuhan juga mendengar seruan umat Kristen. Tetapi umat Kristen ini juga harus kita bagi. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh. Ada yang hanya namanya Kristen, tetapi ada yang samar-samar. Pertanyaan, dua-duanya didengar apa tidak? Didengar. Tetapi mendengar ini, Tuhan tahu seruan siapa yang sungguh-sungguh. Dari itu disampaikan dari persoalan pergumulan hidupnya. Dan itu ditujukan, disampaikan kepada Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Sehingga dapat kita artikan dari nama minggu Eksaudi, topik minggu kita, Tuhan mendengar seruan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang terjadi dalam kehidupan
Daud sendiri. Dia benar-benar meyakini, mengalami, dan bahkan dia mengenal Allah itu secara jelas dan benar. Mulai dia dari kehidupan sosialnya manusia yang biasa. Dia seorang gembala. Kalau pada saat itu seorang gembala, status sosialnya tidak diperhitungkan. Dan kalau dikatakan status sosialnya yang paling rendah. Tetapi oleh karena ketulusannya, dan dia selalu memuji memuliakan Tuhan. Pada waktu dia belum apa-apa. Dan Tuhan meninggikannya. Waktu dia belum apa-apa. Dia benar-benar menunjukkan rasa rendah hati, rendah diri di hadapan semua orang, terutama di hadapan Tuhan. Bahkan setelah dia diangkat Tuhan menjadi orang yang termasyhur, seorang raja, dia juga selalu menunjukkan rendah hati, rendah diri. Dia tidak meninggikan hatinya. Sehingga dalam setiap dia melawan musuhnya, dia selalu berserah diri kepada Tuhan. Dan ini terbukti si manusia raksasa yang dia kalahkan, Goliat. Dia manusia kerdil. Dia hanya pakai, kalau istilah kita orang Batak, hanya pakai ketapel. Tetapi Goliat, manusia raksasa, kalau dari sudut fisik tidak mungkin Daud mampu untuk mengalahkan dia. Tetapi apa yang terjadi? Bukan soal senjata beratnya, tetapi dia pakai katapel, kalau orang Batak hanya kecil, tetapi Tuhan mengarahkan batu dari katapelnya itu ke sentral kepalanya, ke otaknya. Dan itulah yang membinasakan Goliat. Dia menang. Saul juga yang membenci dia, yang iri kepada dia, yang selalu mencari Daud untuk ditangkap dan dibunuh. Tetapi Tuhan selalu menjaga Daud. Rencana busuk, rencana jahat dari Saul, Tuhan tidak kabulkan. Tuhan menjaga, menyelamatkan Daud sendiri. Dan itu adalah karena Daud selalu berserah diri kepada Tuhan. Selalu ada kesempatan buat Daud untuk membunuh Saul yang selalu membenci dia. Tetapi apa? Disinilah kerendahan hati dari Daud. Dia tidak mau berbuat jahat. Dia tidak mau melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia lebih takut kepada Tuhan. Dia tidak menyentuh Saul walaupun ada kesempatan untuk membunuh dia. Dia rendah hati.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita gabungkan nats khotbah kita pada hari Minggu ini dan juga nats epistel kita yang kita bacakan tadi, yaitu dari kitab 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Dikatakan dalam epistel itu ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Baru ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mau merendahkan hatinya, orang yang mau merendahkan dirinya, hanya dia yang mampu untuk berserah diri kepada Tuhan. Alai molo saya lembar gijang ni rohado, dia tidak mampu untuk berserah diri kepada Tuhan. Sebab apa? Orang yang tinggi hati, dia akan selalu berprinsip mengatakan, oh saya mampu kok, saya kuat, saya pintar, saya banyak harta, apapun bisa. Dia tidak akan mau berserah diri kepada Tuhan. Sesamanya juga yang tidak mungkin. Sedangkan kepada Tuhan tidak mau, apalagi kepada sesamanya. Dia akan selalu merasa hebat. Tetapi orang yang mau, yang selalu merendahkan hatinya, dirinya, dia akan selalu berserah diri kepada Tuhan. Dan itulah satu kata kunci dari nats kita ini yang mau kita bawa dari kebaktian kita ini, Amang Inang. Mengapa dikatakan yang mau merendahkan hati? Daud dari dia di status sosial yang paling rendah dan hingga menjadi raja, itu karena berkat Tuhan kepada dia. Dan dia tidak lupa soal itu. Dia memiliki kuasa, dia memiliki jabatan, dia menjadi raja. Dia akui itu dalam dirinya bahwa itu semuanya hanya pemberian Allah semata. Maka dia selalu berserah diri kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mendahulukan kemampuan, kekuatan, kuasa jabatannya. Bukannya tidak banyak pasukannya. Dia sebagai raja. Dia tinggal memerintah. Tetapi bukan itu tindakan yang pertama dia lakukan. Tetapi tindakan yang pertama dia lakukan, di dalam kerendahan hatinya, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu mendengar. Di dalam kekhawatirannya, sesuai dengan nats epistel kita ini, kekhawatirannya itu dia sampaikan kepada Tuhan. Sehingga dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dia sampaikan kepada Tuhan dan dia dipasonang. Dia dibahagiakan. Dia merasa nyaman. Sehingga apa yang dikatakan dalam nats ini, yang ditujukan kepada Allah, yang dia imani, dikatakan dalam nats kita ayat 2. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku,
tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Dia gambarkan hal tersebut ditujukan kepada yang dia imani, yaitu Allah. Tidak ada yang lain. Sehingga dari kehidupan yang dia alami, kita katakan tadi bahwa hidupnya yang sudah dikelilingi oleh musuh yang luar biasa. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Kemusnahan, malapetaka yang besar, dan bahkan kematian. Sebab apa yang dia katakan? Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Danga dong, hamatian nama. Tinggal kematian. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pernah kita mengalami sesuatu hal, persoalan, penderitaan yang kita gambarkan, yang bahkan yang kita simpulkan, kita tidak akan selamat lagi. Itu bisa saja persoalan di tengah keluarga. Itu bisa saja persoalan yang kita alami di pekerjaan kita masing-masing. Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Atau di tengah perjalanan dimanapun. Sudah tergambar dalam pikiran kita. Akan hancur. Akan musnah. Kematian. Tetapi kita diingatkan melalui nats ini. Sama seperti Daud, seruan Daud. Hendaknya kita harus berseru kepada Tuhan di dalam kerendahan hati bahwa hanya Tuhan yang harus kita andalkan. Tidak ada yang lain di dunia ini. Dang boleh lawi batu datu, tu dukun. Sekuat apapun dia. Sedangkan dukun sendiri mengakui kebesaran Tuhan. Itu terbukti di mana? Iblis sendiri, bosnya dukun. Ya kan, iblis ya bosnya dukun itu. Iblis sendiri mengakui kebesaran Tuhan. Maka sudah salah alamat kalau ada orang Kristen untuk selamat dari penderitaannya, pergi dia ke datu. Bawalah ute mukur, ute apa? Macam-macam lah itu ya. Apalagi itu alani persoalan pergumulan di hidup dan marna mangoli rupani laut itu sudah salah alamat itu ya. Ya berdoa kepada Tuhan. Makanya kita selalu berdoa kepada Tuhan dalam dua syafaat. Ya, anak-anak gerejamu yang cukup umur, yang belum dapat jodoh. Contoh itu juga bagian persoalan. Kita tidak perlu lihat dari persoalan yang terlalu besar, tetapi persoalan itu yang kita pergumulkan. Tetapi kita diarahkan supaya menyatakan di dalam kerendahan hati, berseru kepada Tuhan, dan seruan umat yang benar selalu didengar Tuhan. Dan itu yang harus kita aminkan. Kalaupun muncul pertanyaan, kapan terrealisasi? Jangan tanyakan kepada pendeta. Tanyakan dalam hatimu, kapan? Dan jangan pusing gara-gara itu. Tetapi aminkan saja soal kapan pasti akan diberikan Tuhan. Tetapi bukan titik, koma. Sesuai dengan kehendak Tuhan.
Bisa saja kita minta A, tetapi Tuhan memberi B. Dan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Unang pitor tadok, bah, ay ado pinangido, dileo B. Tuhan tahu apa yang terbaik. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, ini yang perlu. Sebelum dia berseru kepada Tuhan menyampaikan pergumulannya, dia juga pertama sekali mengakui kekurangan, kelemahan dan dosanya. Dan inilah salah satu bentuk seruan kepada Tuhan, pengakuan dari kerendahan hati. Soalnya kalau si bijang roha, dia tidak mau mengakui kekurangannya, kelemahannya, dosanya. Dia selalu menganggap benar. Padahal banyak kekurangannya. Daud, dia mengakui memang benar. Dia mengambil istri orang lain. Itu dia lakukan. Menjadi istrinya. Dia akui itu kepada Tuhan. Dan banyak lagi kekurangan-kekurangannya. Dan Tuhan semakin senang kepada dia. Karena dia mau mengakui. Baru masuk kepada permohonan, di dalam penderitaanku Tuhan, kuatkan, mampukan aku, lepaskan aku. Engkau adalah perisaiku, Engkau adalah bentengku, Engkau adalah perlindunganku. Ini adalah nyanyian Daud. Dan inilah seruan untuk umat Kristen, untuk kita pada hari Minggu ini Bapak Ibu Saudara. Pertama sekali di dalam kerendahan hati, dalam berseru kepada Tuhan di dalam doa dan nyanyian. Dengan kerendahan hati, mau pertama sekali mengakui kelemahan dan kekurangan dosa kita. Jangan terus meminta, kita akui dulu. Saya banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kelemahan Tuhan. Yang saya sadari dan juga yang tidak saya sadari. Tuhan yang Maha Tahu. Itu adalah kerendahan hati. Sedangkan kita meminta saja kepada teman kita. Ya kita harus dalam kerendahan hati. Makanya dikatakan kalau meminta tangan di bawah. Jangan pula kita meminta kepada sesama kita, kita minta seperti ini. Kasih dulu bah. Kita katakan tapi di atas tangan kita. Enggak, di bawah. Dan itu menunjukkan kerendahan hati. Supaya sesama kita mau membantu. Apalagi kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Eksaudi. Tuhan mendengar seruan umatnya. Seruan kita. Pasti didengar Tuhan. Asal kita di dalam kerendahan hati. Kekhawatiran kita. Yang kita serukan kepada Tuhan. Kekhawatiran kita. Pasti akan terjawab. Dan Tuhan akan menyamankan kita, membahagiakan kita. Asal kita mau seperti apa yang dilakukan Daud. Dia merendahkan hatinya. Dan dia mengandalkan kuat kuasa Tuhan. Dan kita juga harus kita nyatakan, Tuhan yang menjadi perisai kita, benteng pertahanan kita. Dan Tuhan yang menjadi penyelamat kita. Amin, kita berdoa. Firman-Mu Tuhan, harapan kami. Firman-Mu, kekuatan kami, memampukan kami. Firman-Mu yang merendahkan hati diri kami masing-masing. Dan dengan firman-Mu kami mengenal diri kami Tuhan atas seluruh kelemahan,
kekurangan, dan dosa kami. Tuhanlah yang selalu memberikan yang terbaik kepada kami, terutama pada saat kami menghadapi berbagai persoalan penderitaan. Bahkan pada saat menghadapi kematian, Tuhan yang selalu membahagiakan hidup kami, supaya kami selalu berpengharapan dan berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Nyonya Manik Meriani Burunababan, Glenn Michael Oliver Silitonga, Evertus Ronald P. Simajuntak, Sintua Tiur Mahdalena Borusi Tumpul, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Pendeta DP Panjaitan, Sintua Profesor PTD Sihombing, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Borusirait, Tony Nahal Hutapea, dan juga yang tidak dapat kami sebut satu persatu Tuhan, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mereka yang berada di rumah ataupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan, di dalam kasih-Mu, Tuhan yang menguatkan, memampukan mereka, dan Tuhan yang menyembuhkan mereka. Demikian juga buat seluruh jemaat-Mu yang mengalami berbagai persoalan hidup, pergumulan, penderitaan. Tuhan yang Maha Tahu seluruh jemaat-Mu yang mengalaminya. Kami mohon Tuhan, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan mereka dalam setiap persoalan tersebut, di tengah keluarga dan juga di tengah pekerjaan masing-masing, dan juga dalam persekutuan dimanapun mereka berada, supaya Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang menerangi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka Tuhan kuatkan dan Tuhan mampukan. Dan di dalam iman kami, Tuhan akan melepaskan mereka dari setiap persoalan, pergumulan, penderitaan mereka. Jemaat-Mu yang menerima berkat-Mu Tuhan, yang bersukacita di ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, lahirnya anak di tengah keluarga, anak-anak jemaat-Mu yang telah mendapatkan jodohnya, dan juga keberhasilan di sekolah, di kuliah, dan juga di pekerjaan mereka semuanya. Banyak lagi Tuhan yang mensukacitakan. Kami turut mensyukuri kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan biarlah dengan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada jemaat-Mu, Tuhan tuntun kami dalam setiap langkah kehidupan supaya selalu takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian juga buat hari Minggu ini dalam kebaktian siang ini, gereja-Mu juga akan melayani baptisan kudus kepada satu keluarga, satu orang anak. Ya Tuhan, Tuhanlah yang memampukan orang tuanya untuk menunjukkan dan melaksanakan tanggung jawab kepada anak yang telah Tuhan karuniakan tersebut. Tuhan mampukan mereka membimbing anak yang telah Tuhan karuniakan itu. Dan anak yang akan dibaptis juga Tuhan, kami serahkan juga dalam tangan pengasihan-Mu, supaya anak tersebut bertumbuh dan
selalu ingat Tuhan dan takut akan Tuhan sesuai dengan tanggung jawab yang tunjukkan orang tuanya juga opungnya untuk anak tersebut dengan bimbingan arahan sejak dia kecil seturut dengan pertumbuhannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi sekaligus kita menyerahkan dan mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Ku
Kita akan masuk dalam baptisan kudus. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 146 ayat 1-6, Ya Yesus terima kami. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah anak ini menjadi anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah dia di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah
dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Untuk amang-inang orang tua dari anak yang akan dibaptis, sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Silakan. Amin. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya menghendakinya. Yang kedua, apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Yang ketiga, apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan dia kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Silakan. Bisa ya? Kurang dekat ini, dikit lagi. Oke ya. Pegang amang gini. Pegang aja anak kita. Oke ya. Sen atau se? Sea. Mesti suenya. Abersio. Oke. Sean anju abersio siralahi. Saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhanlah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima dia menjadi anakmu melalui baptisan kudus ini, agar anak ini menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya. Kuatkanlah mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup
yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekaligus menutup kebaktian minggu kita, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1, biar kutumbuh di batangmu. Kita menyanyikan ini sekaligus kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sukacita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.